Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Andra Pitaloka dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas C tahun 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Usabda Dian Nurani Siaan SPD MBA. Nah, dapat kita lihat grafik corona di Indonesia tanggal 3 Juni dari detik.com. Grafik kasus corona di Indonesia masih fluktuatif. Hingga hari ini, kasus corona di Indonesia mencapai 28.233 kasus. Ada tambahan 684 kasus baru yang tersebar di sejumlah provinsi. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Dari gambar yang kita dapat dari Bank Indonesia Baik ini, pelemahan ekonomi Cina akibat sedang fokus menghadapi virus corona berdampak bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama ada nilai ekspor dan impor Indonesia Tiongkok menurun pada Januari 2020. Ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,7% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020. Nilai impornya terkontraksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Yang kedua, ada defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok turun. Defisit neraca dagang RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar US dollar pada Januari 2020. Angka tersebut turun dari posisi Januari 2019 sebesar 2,4 miliar. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas investasi langsung Cina ke Indonesia berpotensi menurun. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari Cina mencapai 4,74 miliar rupiah. Dari segi kontribusi investasi Cina ke Indonesia meningkat dari 2,15% pada 2015 menjadi pada 2019. Lalu ada kebijakan pemerintah. Yang pertama ada penyediaan layanan hotline di 9 kementerian. Yang kedua ada penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok. Lalu yang ketiga ada larangan impor hewan hidup dari Tiongkok. Ancaman kemiskinan akibat krisis COVID-19. Dari data yang kita dapat dari katadata.com, Semeru Research Institute memprediksi kenaikan jumlah penduduk miskin Indonesia akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Dapat kita lihat dari grafik yang ada di sini, yaitu tingkat kemiskinan semakin meninggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi semakin turun sehingga menyebabkannya angka kemiskinan bertambah. Lalu di sini terdapat ada program jaring pengaman sosial. Yang pertama ada kartu prakerja 5,6 juta pekerja 600.000 per bulan selama 4 bulan. Yang kedua ada kartu sembako 20 juta penerima 200.000 per bulan selama 9 bulan. Lalu ada program keluarga harapan 10 juta penerima, total anggaran 37,4 triliun. Lalu ada padat karya tunai perdesaan, alokasi anggaran hingga 10 triliun rupiah. Bantuan langsung tunai 1,2 juta KK di Jakarta dan 576.000 KK di Jabodetabek, 600.000 KK selama 3 bulan. Ancaman krisis ekonomi akibat COVID-19. Dari data yang kita dapat dari katadata.com, pemerintah mewaspadai dampak krisis ekonomi global akibat COVID-19, terutama terhadap beban defisit APBN serta peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Dapat kita lihat, ekonomi RI 2020 diproyeksi turun. Lalu kita harus tetap waspada. Yang pertama ada angka pengangguran naik 2020 2,92 sampai dengan 5,23 juta orang pengangguran baru. Yang kedua ada jumlah orang miskin bertambah 1,16 sampai dengan 378 juta orang miskin baru. Defisit APBN 2020 membengkak hingga 5,07%. Defisit di atas 3% hingga tahun 2022. Pelebaran defisit transaksi berjalan 2,7% terhadap PDB, 3,2% terhadap PDB proyeksi 2020. Target perpajakan tak tercapai 1,865,7 triliun target awal APBN 2020. Lalu berubah menjadi 1,865,7
462,6 triliun rupiah. Rasio utang meningkat 28% terhadap PDB tahun 2019, 31,4% terhadap PDB proyeksi 2020. Dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi. Dapat kita lihat dari data yang kita dapat dari katadata.com, pemerintah memberikan bantuan dana ke sejumlah BUMN yang terkena dampak pandemi COVID-19. Total anggaran sebesar 152 triliun rupiah yang diberikan dalam 3 skenario, yaitu yang pertama, pencairan utang pemerintah sebesar 108,48 juta triliun yang dibagi atas Kimia Farma sebesar 1 triliun, Bulog 560 miliar, Kereta Api Indonesia 300 miliar, PLN 48,5 triliun, Pertamina 40 triliun, BUMN Karya 12,2 triliun, Pupuk Indonesia 6 triliun. Lalu yang kedua ada dana talangan sebesar 19,65 triliun yang dibagi atas Garuda Indonesia 8,5 juta triliun, Kereta Api Indonesia 3,5 triliun, Perumnas 650 miliar, Krakatau Steel 3 triliun, Perkebunan Nusantara 4 triliun. Lalu yang ketiga adalah penyertaan modal negara sebesar 25,27 triliun rupiah yang dibagi atas PLN 5 triliun, Permodalan Nasional Badadi 2,5 triliun yaitu kredit UMKM, Utama Karya 11 triliun yaitu pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Lalu ada Indonesia Tourist Development Corporation sebesar 500 miliar yaitu pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021. Lalu yang terakhir ada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 6,3 triliun yaitu penjaminan kredit KUR dan UMKM. Lalu selanjutnya kita akan membahas ragam langkah Jokowi meredam COVID-19. Dari data yang kita dapat dari katadata.com, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan penanganan virus corona. Hal ini dengan cara realokasi anggaran pemerintah dan mempermudah izin impor alat kesehatan. Instruksi Jokowi yang pertama ada realokasi anggaran sebesar 62,3 triliun anggaran kementerian atau lembaga, realokasi PAD dan dana kas daerah. Yang kedua ada insentif tenaga kesehatan 5-15 juta bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Lalu ada 300 juta santunan kematian. Yang ketiga yaitu izin impor alat kesehatan dialihkan dari kementerian atau lembaga ke gugus tugas COVID-19. Langkah strategis pemerintah. Yang pertama ada Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat corona. Kapasitas 3.000 pasien gejala ringan. Lalu yang kedua ada impor alat kesehatan dari Tiongkok. APD, masker bedah, dan N95 alat rapid test. Yang ketiga ada siapkan fasilitas isolasi pasien di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, dan Pulau Galang di Batam. Kompensasi pemerintah atasi dampak ekonomi COVID-19. Dari republika.co.id, Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah jaring pengaman sosial untuk menghadapi dampak ekonomi dari COVID-19. Yang pertama ada tarif listrik. Menggratiskan biaya listrik pelanggan ekonomi daya 450 volt selama 3 bulan selama mulai April. Total terdapat 24 juta pelanggan. Lalu ada diskon tarif sebesar 50% bagi pelanggan kelompok daya 900 volt selama 3 bulan mulai April. Total terdapat 7 juta pelanggan. Yang kedua ada kartu sembako murah. Penerima bantuan sosial melalui kartu sembako murah ditambah 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga. Nilai manfaat bantuan sosial melalui kartu sembako murah naik dari 150.000 menjadi 200.000. Diberikan selama 9 bulan. Lalu yang ketiga ada keluarga penerima manfaat. Menambah jumlah keluarga penerima manfaat KPM dari sebelumnya 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Menaikkan besaran manfaat dengan rincian. Komponen ibu hamil 3 juta per tahun,
komponen anak usia dini 3 juta per tahun, masyarakat disabilitas 2,4 juta per tahun. Lalu yang keempat ada kartu prakerja. Menaikkan alokasi anggaran penerima kartu prakerja dari 10 triliun jadi 20 triliun. Masing-masing pemilik kartu prakerja menerima 650.000 sampai 1 juta selama 4 bulan. Menambah jumlah penerima kartu prakerja menjadi 5,6 juta orang, diutamakan pekerja informasi dan pelaku UMKM. Anggaran kebutuhan pokok menganggarkan 25 triliun untuk cadangan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk untuk melakukan operasi pasar di lapangan. Keringanan kredit, keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal, termasuk ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dan kredit di bawah 10 miliar. 4 langkah BI mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Yang pertama, menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Yang kedua, mempertimbangkan pemberian jasa giro GWM kepada semua bank. Yang ketiga, memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen fasilitas likuiditas berdasarkan prinsip syariah atau FLISB. Pengolahan likuiditas berdasarkan prinsip syariah atau PASB dan sertifikat pengolahan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank yaitu SIPA. Lalu yang keempat, mendorong pencapaian implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Nah teman-teman, walaupun kita tidak mampu membantu pemerintah dengan mengembangkan ekonomi kita, setidaknya kita harus mengikuti peraturan pemerintah untuk di rumah saja agar rantai COVID-19 cepat berlalu, sehingga perekonomian kita juga dapat pulih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Bye, terima kasih teman-teman.